إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan naungan kepada kita dengan bulan yang penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, dan juga bulan yang penuh dengan segala macam kebaikan dan kemuliaan, bulan Ramadan. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Sudah beberapa hari berselang kita mampu berpuasa. Demikian salat malam padanya. Maka kita senantiasa mengucapkan syukur, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat ini. Karena begitu banyak saudara kita yang dahulu pada Ramadan yang lalu masih bersama kita berpuasa, masih bersama kita melaksanakan salat malam, masih bersama kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Tetapi sekarang mereka telah menghadap kepada Sang Khalik. Mungkin ayuhal ikhwah sekalian, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada yang tahu. Maka bersemangatlah untuk memanfaatkan kesempatan yang masih ada ini. Jangan pernah malas untuk beribadah kepada Allah. Penuhi bulan ini dengan ketaatan kepadanya. Karena sangat mungkin sekali Ramadan kita kali ini adalah Ramadan perpisahan kita dengan alam dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan gambaran kepada kita dua kelompok yang sangat jauh sekali perbedaannya. Salah satunya memiliki keutamaan, satunya lagi adalah orang-orang yang merugi. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dilandasi keimanan, artinya adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kewajiban puasa baginya. Wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan pahala dari puasanya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpuasa melainkan dia ingin ketika dibangkitkan dari alam kubur bau mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi.
Dia tidak ingin dengan puasanya kecuali ingin dipanggil untuk masuk melalui babur Rayyan, melalui pintu Ar-Rayyan. Dia tidak puasa untuk kesehatan dirinya. Dia tidak puasa untuk mendapatkan sesuatu bagian dari dunia ini, tidak sama sekali. Tetapi dia berpuasa hanya mengharapkan pahala dari Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan puasanya dia sehat, kalau dengan puasanya dia mendapatkan kemudahan rizki di dunia ini, maka tidak menggoyahkan niatnya dari niatan yang pertama ketika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok yang pertama, akan diberikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diberikan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Sisi yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan gambaran kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, begitu banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari puasanya kecuali lapar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, banyak sekali orang yang berpuasa, dia mendapatkan dari puasanya, bagian dari puasanya cuma sekedar lapar dan dahaga saja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kelompok, maka lihatlah diri kita. Termasuk kelompok yang manakah diri kita ini? Apakah menjadi orang-orang yang beruntung ketika masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian diampunkan dosa-dosa kita? Ataukah menjadi orang yang lelah, letih, mendapatkan kepayahan dan lain sebagainya tetapi tidak ada pahala di sisi Allah? Maka kita tanyakan kepada diri kita. Belum ada kata-kata terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Kalau seandainya kita masih bersatu antara jiwa dan raga kita. Tidak ada kata terlambat sebelum terpisah antara jiwa dan raga kita. Maka betulkanlah niat kita. Perbaikilah amalan kita dengan cara mengikhlaskan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dengan cara menyesuaikan amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan sebuah amalan yang begitu mulia di dalam bulan Ramadan, yaitu salatul tarawih. Yang materi ini seharusnya kita telah mengetahuinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Tetapi karena waktu yang menyibukkan kita dari beberapa hal, sehingga kita baru bisa menyampaikan ataupun mempelajarinya di saat kita sekarang ini. Materi ini saya ambil dari dua kitab. Yang pertama kitab Shahih Fiqh Sunnah, dan yang kedua adalah Syarh Al-Mumti yang merupakan karya Syekh Ibnu Utsaimin. Salat tarawih adalah merupakan kesepakatan para ulama. Itulah yang dimaksudkan dari sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi salat tarawih adalah salat yang dimaksudkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana," barang siapa yang dia salat ataupun berdiri di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan didasari keimanan dan pengharapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih,
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Arti dari tarawih adalah istirahat. Artinya adalah istirahat. Karena yang melakukannya istirahat setelah melakukan salat 4 rakaat. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yusamma tarawih li'anna an-nas kanu yutiluna al-qiyam fihi war-ruku'a was-sujuda wa idza sallu arba'an istarahu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan salat malam di bulan Ramadan dinamakan tarawih karena manusia dahulu yutiluna al-qiyam fi, memanjangkan berdiri untuk salat. Demikian juga rukuknya, demikian juga sujudnya. Wa idza sallu arba'an istarahu. Jika mereka salat 4 rakaat, kemudian mereka istirahat. Jadi dinamakan dengan salat tarawih karena apa? Panjangnya berdiri ketika salat, panjangnya ruku, dan panjangnya sujud. Para ulama menyebutkan tentang sedikit perbedaan antara qiyamul lail dan salat tarawih. Perbedaan antara qiyamul lail dan salat tarawih adalah sebagaimana para ulama menyebutkan, qiyamul lail yutlaqu alaihi tahajjud. Qiyamul lail biasa diistilahkan dengan at-tahajjud. Berkata jumhur ulama, huwa salatut tatawwu' fil lail. Adalah salat sunnah di malam hari ba'dan naum fi ayyi lailatin min layalil 'am. Adalah salat tatawwu' di malam hari setelah bangun dari tidur. Itu dinamakan dengan qiyamul lail. Pada malam apapun di antara malam-malam dalam 1 tahun. Amma tarawih, adapun tarawih, la yushra'u an-naum qablaha. Adapun salat tarawih tidak disyariatkan untuk tidur dulu sebelumnya. Wat-tarawihu khasun fi Ramadan. Dan tarawih itu adalah khusus di bulan Ramadan. Dan tarawih adalah khusus di bulan Ramadan. Ini sedikit perbedaan antara qiyamul lail dan tarawih. Permasalahan selanjutnya adalah tentang hukum salat tarawih. Hukum salat tarawih. Dinukilkan dari kitab Al-Majmu' disebutkan di sana, salatut tarawih sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa fi Ramadan. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, lirrijali wan nisa, bagi kalangan laki-laki dan juga perempuan, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Wa hiya min a'lamid din adh-dhahirah. Dan salat tarawih ini termasuk syiar agama yang sangat nampak. Ini menurut pendapat Al-Hanafiyah, Al-Hambaliyah, ataupun Al-Hanabilah, wal Malikiyah. Menurut pendapat mazhab Al-Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah, kemudian pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga pengikut Imam Malik. Tentang hukum salat tarawih, apakah harus dikerjakan secara berjamaah
ataukah boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri? Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga mayoritas daripada ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka semuanya berpendapat bahwasanya lebih afdal salat tarawih dilakukan dengan berjamaah sebagaimana telah diajarkan ataupun dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan salat tarawih sebagaimana telah kita singgung hadisnya di awal tadi. Keutamaan yang pertama yang akan didapatkan seorang yang melakukan salat tarawih adalah yang pertama, diampunkannya dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman dan pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Imam An-Nawawi beliau mengatakan salat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat iman dan mencari pahala di sisi Allah. Jadi harus terkumpul dalam diri seorang. Kalau dia ingin dengan salat tarawihnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, harus terkumpul adanya iman dalam diri orang tersebut dan juga adanya ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah dosa yang diampuni mencakup dosa besar dan dosa kecil ataukah dosa kecil saja. Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya hadis ini umum, mencakup kepada dosa besar dan dosa kecil karena lafadznya hadisnya bersifat umum. Kata beliau seperti itu. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan yang dimaksudkan takfirudz dzunub, diampunkannya dosa-dosa. Di dalam hadis yang mulia ini kata beliau ini adalah khusus untuk dosa-dosa kecil saja. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian keutamaan yang kedua yang akan didapatkan dari salat tarawih, bahwasannya seorang yang salat bersama imam, salat tarawih bersama imam, akan diberikan pahala salat semalam suntuk, walaupun salatnya tidak semalam suntuk, semalam penuh pahalanya. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif husibat lahu baqiyatu lailatihi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza qama ma'al imam, jika dia salat bersama imam, salat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai dia selesai bersama imam, husibat lahu baqiyatu lailatihi, maka akan dianggap ataupun dia diberikan pahala salat semalam penuh, semalam suntuk, diberikan pahala baginya. Ini keutamaan yang kedua dari salat tarawih. Keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan oleh seorang yang menjalankan salat tarawih adalah sebagaimana dikatakan oleh pengikut Imam Ahmad, yaitu Al-Hanabilah,
Para ulama dari kalangan Hanabilah mereka mengatakan bahwasannya seafdol-afdolnya salat sunnah adalah salat tarawih. Seafdol-afdolnya salat sunnah adalah salat tarawih. Ini tentang beberapa keutamaan salat tarawih yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah yang selanjutnya kita akan bahas tentang salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Abu Salamah bin Abdurrahman dia mengkabarkan bahwasannya dia pernah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana salat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang sifat salat Rasulullah, sifat salat tarawih Rasulullah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya menambah atas 11 rakaat, yaitu Rasulullah tidak pernah salat malam melebihi 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Fa shalla bi salatihi an-nas. Kemudian para sahabat salat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla al-qabilah. Fakathura an-nas. Kemudian Rasulullah di malam yang selanjutnya salat juga. Ketika itu para sahabat bertambah banyak yang salat bersama beliau. Tsumma ijtama'u fi tsalitsah. Kemudian para sahabat berkumpul lagi menunggu Rasulullah untuk malam yang ketiganya. Falam yakhruj ilaihim. Kemudian di malam ketiga ini Rasulullah tidak menemui para sahabat untuk salat bersama mereka. Falamma asbaha, tatkala pagi hari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Aku mengetahui, aku melihat apa yang kalian kerjakan, kata Rasulullah. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk keluar salat bersama kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kecuali karena aku khawatir, aku takut salat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apa yang menjadikan Rasulullah tidak keluar di malam yang ketiga? Karena apa? Karena khawatir kalau seandainya salat malam, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada manusia, akan memberatkan. Rasulullah tidak mau seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat tarawih atau belum? Pernah melaksanakan? Pernah. Jadi apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apakah bid'ah yang tidak ada asalnya atau ada asalnya? Ada asalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat di malam pertama, malam kedua, dan tidak keluar di malam ketiga karena apa? Takut ini diwajibkan kepada mereka. Ini bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaqah, kasih sayang kepada umatnya, takut memberatkan kepada umatnya. Imam As-Suyuti berkata, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaat
tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 20 rakaat. Jadi tidak ada keterangan hadis yang menjelaskan bahwasannya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan para sahabat adalah 20 rakaat, itu enggak ada hadis yang sahih tentangnya. Yang dilakukan beliau adalah salat beberapa malam, namun tidak disebutkan berapa batasan rakaatnya. Jadi tidak pernah disebutkan dalam hadis yang sahih kalau Rasulullah salat 20 rakaat atau berapa batasannya, itu enggak ada yang bersama para sahabat. Yang disebutkan oleh Aisyah di mana? Yang disebutkan oleh Aisyah adalah di rumahnya, adalah di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah witir. Sanad hadis ini adalah dhaif. Disebutkan oleh beliau, sanad hadis ini adalah dhaif. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang jumlah rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. An Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana hadis yang saya bacakan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan, muttafaqun alaih. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya menambahi salat malamnya dari 11 rakaat. Jadi tidak salat lebih dari 11 rakaat. Hadisnya muttafaq alaih. Dijelaskan para ulama, hadza fi baiti, ini adalah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, wa ammal layali allati shalla fiha tarawih bi ashabihi falam yuzkar adadur rakaat fiha. Adapun pada malam-malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, falam yuzkar adadur rakaat, maka tidak disebutkan padanya jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fala yasihu haditsun fi tahdidi adadi hadhihi rakaat, dan tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan pembatasan tentang jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika awal kali beliau salat tarawih, kemudian hari kedua dan hari ketiga beliau tidak keluar. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Tentang perbedaan para ulama dalam masalah ini, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya salat tarawih di bulan Ramadan itu berbatas dengan bilangan tertentu. Pendapat yang pertama, mereka menyebutkan salat tarawih 11 rakaat. Dan ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dengan alasan mereka diantaranya adalah karena jumlah inilah yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis siapa? Aisyah. Bagaimana dalam hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan atau di luar Ramadan salatnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Dengan dalil inilah sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat tarawih jumlahnya adalah 11 rakaat. Diriwayatkan sebuah hadis dari Sa'ib bin Yazid. An Sa'ib bin Yazid qala amara Umar ibn al-Khattab Ubay ibn Ka'b wa Tamiman ad-Dari. Dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan kepada
Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ad-Dari ayyaquma linnas. Keduanya ini diperintahkan untuk menjadi imam bi ihda asyrata rak'atan. Berapa rakaat yang diperintahkan oleh Umar kepada Ubay dan juga kepada Tamim ad-Dari? 11 rakaat. Qala wa kana al-qari yaqra'u bimi'ain hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Akhrajahu Malik, isnaduhu sahih. Kemudian periwayat ini mengatakan, dan adalah imam membaca surat di dalam salat tarawih itu ratusan ayat. Dalam setiap rakaatnya ratusan ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asa. Hingga sebagian kami itu bertumpu dengan tongkat. Karena apa? Saking lamanya salat. Min tulil qiyam, dikarenakan panjangnya berdiri, waktu berdirinya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Dan tidaklah kami selesai dari salat melainkan ketika hampir waktu fajar. Maka lihatlah kepada salafun salih dan lihatlah kepada salafiyun. Berbeda atau sama? Salafus salih salat malam, salat tarawih setelah Isya berakhirnya kapan? Sebelum fajar. Adapun salafiyun, kalau salat di belakang orang yang salat 23 rakaat, pergi di 8 rakaat, katanya mau witir di rumah. Padahal bacanya cuma kulhu falak bin nas. Aina nahnu, di mana kita dari qudwah kita yang kita katakan bahwasanya kita beragama dengan agamanya salafus saleh. Kita beragama dengan agama pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di mana kita? Pendapat yang kedua tentang jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya salat tarawih 20 rakaat kemudian ditambah witirnya berapa? 3. Sehingga jumlahnya keseluruhan menjadi 23 rakaat. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i. Itu adalah riwayat dari Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya juga sama dari Sa'ib bin Yazid. An Sa'ib ibn Yazid anna Umar jama'an nas ala Ubay ibn Ka'b wa ala Tamimi ad-Dari ala ihda wa 20 rak'atan wa yaqra'una bimi'ain wa yansarifuna 'inda furu'il fajri. Dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya Umar itu mengumpulkan para sahabat di bawah kepemimpinan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, melaksanakan salat sebanyak 21. Aku ada keliruan. Afwan, tambahannya 20 ditambah 1 rakaat. Jadi 20 ditambah 1 rakaat. Bukan 3 rakaat witirnya.
An Sa'ib bin Yazid anna Umar jama'a an-nas ala Ubay ibn Ka'b wa ala Tamimi ad-Dari ala 21 rak'atan. Jadi Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat untuk salat kepada imamnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, demikian juga Tamim ad-Dari, 20 rakaat. Yaqra'una bimi'ain wa yansarifuna 'inda furu'il fajri. Membaca ayat dalam satu rakaatnya itu ratusan dan selesai pada sebelum fajar. Pendapat yang ketiga, salat tarawih dengan 39 sudah termasuk witir. 39 rakaat sudah termasuk witir. Ini pendapat Imam Malik berdasarkan sebuah riwayat an Daud bin Qais, dari Daud bin Qais, qala adraktun nas bil Madinah. Riwayat ini mengatakan, atau Daud bin Qais mengatakan, adraktun nas bil Madinah, aku mendapati manusia di Madinah fi zamani Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, wa Aban ibni Uthman, dan Aban bin Uthman, yusalluna 36, mereka salat 36 rakaat, wa yutiruna bi 3, dan mereka witir dengan 3 rakaat. 36 ditambah 3 rakaat berarti 39. Pendapat yang keempat, 40 rakaat dan ditambah 7 rakaat witir. Qala Hasan bin Ubaidillah, kana Abdurrahman ibn al-Aswad yusalli bina fi Ramadan 40 rak'atan wa yutiru bi 7. Adalah Abdurrahman ibn Aswad menjadi imam di bulan Ramadan bagi kita, salat 40 rakaat dan witirnya 7 rakaat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, annahu kana yusalli fi Ramadan la yuhsa, bahwasanya Ahmad bin Hanbal itu salat di bulan Ramadan yang tidak terhitung. Gak ada yang tahu jumlahnya, saking banyaknya rakaatnya. Kesimpulannya dari perbedaan para ulama tentang masalah ini, saya sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza kulluhu sya'ir, dan semuanya ini adalah boleh. Boleh semuanya dikerjakan. Mau milih yang 11, mau yang 21, 23, kemudian 39 ataupun 40, semuanya boleh, tidak mengapa. Fa kaifa maqama fi Ramadan min hadhihi al-wujuh faqad ahsan. Bagaimanapun dia salat tarawih di bulan Ramadan dengan yang disebutkan seperti ini, maka faqad ahsan, maka dia telah baik, tidak mengapa. Wal afdal, kata beliau, yang afdal adalah yahtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Yang paling afdal adalah apa? Ini berbeda dengan tergantung kepada keadaan orang yang salatnya. Disebutkan oleh beliau, fa in kana minhum ihtimalun litulil qiyam, kalau seandainya orang yang salat mereka punya kemampuan untuk berdiri lama, fal qiyamu bi 10 raka'atin wa 3 ba'daha. Kalau orang mampu, itu para jamaah mampu untuk berdiri lama, maka dia melaksanakan dengan sholat berapa?
10 rakaat, kemudian apa? Dengan 3 witir. Ini juga dalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keterangan semacam itu. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli li nafsihi fi Ramadan wa ghairihi, sebagaimana itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan yang selainnya. Huwal afdal, itu adalah yang paling afdal. Kalau seandainya orang mampu berdiri dengan 11 rakaat itu berdiri semuanya sampai pagi, maka kerjakan yang 11 rakaat. Wa in kanu la yahtamilun, jika mereka tidak mampu, orang-orang yang salat itu tidak mampu, fal qiyamu bi 20 rak'atan huwal afdal, maka dia mengerjakan yang jumlahnya 20 rakaat itu afdal. Kalau mungkin berdirinya itu enggak sampai pagi, cuma sampai jam setengah 12 umpamanya, maka dengan yang 20 rakaat itu lebih afdal. Wa huwa alladhi ya'malu bihi aktsarul muslimin fa innahu wastun baina al-ashar wa al-arba'in. Perhatikan baik-baik kata beliau, dan inilah yang dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin karena itu pertengahan antara 10 dan 40. Pertengahannya berapa? 20. Ini adalah yang pertengahan antara 10 dan 40. Wa in qama bi 40 wa ghairiha jaza dzalik. Kalau dia mau melaksanakan 40 rakaat juga tidak mengapa. Boleh hal itu. Wala yukrahu syai'un min dzalik. Dan tidak ada sesuatu yang makruh hukumnya dalam masalah itu. Wa qad nassa 'ala dzalika ghairu wahid min al-a'immah ka Ahmad wa ghairihi. Dan para ulama telah memberikan nas, memastikan bahwasannya tidak mengapa, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi adadun muwaqqat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu wa la yunqas minhu faqad akhta'a. Barang siapa yang menyangka bahwasanya salat tarawih itu ada bilangan yang telah ditentukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuzad, tidak boleh ditambahi, wala yunqas, dan tidak boleh dikurangi, maka faqad akhta'a, maka dia telah salah. Jadi kalau ada orang menyangka bahwasanya yang sunnah 11, yang lainnya adalah bid'ah. Ada yang menyangka bahwasanya yang 23 yang sunnah, yang lainnya adalah salah, maka sungguh orang ini telah terjerumus kepada kesalahan, kata beliau. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita pelajari maka kita bisa menegaskan, bisa kita simpulkan bahwasannya diperbolehkannya salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Berkata Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan, fala khilafa bainal muslimin, tidak ada perbedaan antara kaum muslimin, anna salatal lail laisa fiha haddun mahdud, bahwasanya salat malam itu tidak ada batasan yang ditentukan, annaha nafilah wa fi'lu khairin wa amalu birrin, bahwasanya itu adalah salat nafilah, salat sunnah, perbuatan baik dan juga amalan kebajikan. Faman syaa'a istaqalla wa man syaa'a istakthar, barang siapa yang mau melaksanakan yang sedikit silahkan, barang siapa yang mau melaksanakan yang banyak juga silahkan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya diperbolehkan menambah dari 11 rakaat adalah yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang menambah dari 11 rakaat. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatul laili matna matna, wa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir, kata Rasulullah. Salatul lail, salat malam itu 2 rakaat. Kata Rasulullah, salat malam 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha, jika seorang di antara kalian sudah khawatir
masuk waktu subuh, falyutir, maka hendaklah dia witir. Dalam riwayat yang lain disebutkan, shalla rak'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Dia salat 1 rakaat untuk menutup ataupun mewitirkan, mengganjilkan apa yang telah dia kerjakan daripada salat. Jadi kalau salat digambarkan, salat mungkin dari jam 9 malam, 2 rakaat sampai waktu subuh. Terbatas 11, pasti 11 sampai subuh. Ataukah kalau seandainya dia membacanya ayat-ayat pendek, akan tambah banyak rakaatnya? Kalau ayatnya yang dibaca pendek-pendek, maka akan tambah banyak rakaatnya kan? Tidak ada kelaziman harus 11. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Ada seorang sahabat meminta apa? Kepada Rasulullah untuk apa? Jadi sahabat Rasulullah di surga ya. Meminta seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, fa'inni, maka bantulah aku. Yaitu dengan kamu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti apa? Sebanyak-banyaknya salat yang sunnah. Bukan sujud asal sujud saja, tetapi apa? Sujud dalam salat tentunya. Dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya menambah daripada 11 rakaat adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan." Tidaklah engkau sujud lillah dengan sebuah sujud illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dengan sujud tersebut. Wa hutta anka khati'ah, dan akan dihilangkan darimu satu buah kesalahan ataupun dosa. Adapun yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan pengkhususan dalil-dalil ini. Jadi dalil-dalil ini menyebutkan apa? Banyak, lebih daripada 11 rakaat. Tidak ada batasannya. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Rasulullah kan mengerjakan cuma 11 rakaat. Di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan cuma 11 rakaat. Apakah perbuatan Rasulullah ini mengkhususkan dalil-dalil yang umum tersebut? Dalam kaidah usul disebutkan bahwasanya perbuatan Rasulullah tidak mengkhususkan ucapan beliau sendiri. Jadi perbuatan Rasulullah itu tidak menjadikan ucapan beliau itu dikhususkan. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Kemudian tidak terdapatnya larangan dari Rasulullah untuk menambah dari 11 rakaat. Tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, yang ingin salat sebagaimana jumlah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia bukan cuma mengejar kepada jumlah, tetapi juga harus mengejar kepada kualitasnya. Jumlahnya sebagaimana jumlah salatnya Rasulullah, kualitasnya juga hendaklah sebagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diragukan lagi. Kalau seandainya sesuai dengan bilangan yang dikerjakan oleh Rasulullah dan sesuai dengan kualitas salat Rasulullah, maka tidak diragukan lagi ini yang paling afdal. Kalau 11 rakaat atau 13 rakaat yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian apa? Salatnya sebagaimana salatnya Rasulullah. Karena dalam hadis Aisyah dikatakan bagaimana? La tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan ditanya tentang panjangnya dan tentang baiknya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuma mengejar bilangan,
tetapi kualitasnya ditinggalkan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdalu salatul lail, sebaik-baik salat malam adalah tulul qunut, adalah yang paling lama berdirinya. Sebaik-baik salat malam adalah yang paling lama berdirinya. Bukan yang sesuai dengan jumlah Rasulullah, tidak, tetapi disebutkan yang bagaimana? Yang paling lama berdirinya. Adapun Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau melaksanakan 11 rakaat ataupun 13 rakaat saja, inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya Rasulullah tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Demikian juga hadis Ibnu Abbas, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail, salat tarawih adalah 13 rakaat, yakni bil lail, yaitu di malam hari. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jumlah rakaat salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 dan menjadi 13 karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat yang sebelumnya yang dinamakan dengan salat istiftah. Salat istiftah yang dilakukan sebelum salat tarawih, 2 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail liyusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia bangun malam untuk salat, beliau mengawali salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau kita memenuhi tarawih kita dengan salat ringan, semuanya ringan semuanya. Yang 11 rakaat juga setengah jam, yang 23 rakaat kadang-kadang lebih cepat. Ini yang kita dapati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada atau melaksanakan 2 rakaat khafif yang ringan. Ini dinamakan dengan salat istiftah. Kalau kita mau salatnya pol-polnya ada setengah jam, apakah disyariatkan untuk salat istiftah ini? Maka tidak ada disunahkan. Wallahu a'lam semacam itu. Kenapa? Yang mana? 2 rakaat ringan. Muslim, riwayat Muslim. Tentang yang banyak diperbincangkan orang di masyarakat kita, salat itu 2 rakaat ataukah 4 rakaat kemudian 3 rakaat, mana yang lebih benar dalam masalah ini? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, salatul laili matna matna, salat malam itu 2 rakaat. Wa idza khashiya ahadukum subha fa'autir biwahidatin. Kalau seandainya dia khawatir sudah masuk subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Lalu bagaimana menggabungkan dengan hadis Aisyah? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan ataupun di yang lainnya. Dikatakan oleh Aisyah, bagaimana salatnya Rasulullah? Yusalli arba'an. Rasulullah salat 4 rakaat. Seolah-olah bertentangan dengan tadi hadis yang pertama. Salatul lail
matna, seolah-olah seperti itu. Kemudian Aisyah menjelaskan, fala tas'al an husnihinna, jangan kalian tanya, jangan engkau tanya tentang baiknya salat Rasulullah. Wa tulihinna, dan lamaknya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli salatan, kemudian salat 3 rakaat. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang masalah ini. Wa hadhil arba' allati kana yusalliha awalan thumma tsaniyan, dan 4 rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dan yang kedua disebutkan dalam hadis Aisyah kan 4 rakaat. Kemudian apa? Istirahat. 4 rakaat. Yusallimu fiha min rak'ataini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Rasulullah salam setiap 2 rakaatnya. Kama jaa dzalika mufassiran anha, sebagaimana telah datang keterangan yang menjelaskan hal itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil lail 11 rak'atan yusallimu min kulli rak'ataini. Rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli fil lail, beliau salat malam 11 rak'atan, salat 11 rakaat. Kata beliau, yusallimu min kulli rak'ataini, dia salam pada setiap 2 rakaat. Jadi sudah tidak ada iskal lagi. Salatul laili masna, walaupun disebutkan dalam hadis yang Aisyah dikatakan Rasulullah salat 4 rakaat, artinya adalah apa? 2 rakaat salam, kemudian berdiri langsung salat lagi. Kemudian 2 rakaat salam baru istirahat. Itu maksud dari pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah disyariatkan untuk berzikir antara salat yang tarawih yang satu dengan yang lainnya setelah salam kemudian berzikir? Maka zikir secara langsung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak warid. Ada ajaran tertentu yang harus dibaca, tidak ada. Tetapi kalau seorang mau memperbanyak zikir pada waktu itu dengan zikir yang dia ingat dan lain sebagainya, memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya, maka tidak mengapa. Berkata Syekh Abu Malik, penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, la yushra'u fi hadhil istirahah dzikrun muayyanun, tidak disyariatkan ketika sedang beristirahat untuk mengucapkan zikir tertentu. Wala ghairuhu, dan yang selainnya. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, kata beliau, sebagaimana banyak dikerjakan oleh sebagian orang jahil. Mengerjakan, apalagi dibimbing dengan satu komando dan lain sebagainya. Ini adalah menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentang istirahat setiap 2 salam, maka disebutkan ittafaqal fuqaha ala masyru'iyatil istirahah ba'da kulli 4 raka'atin, bahwasanya para fuqaha telah bersepakat tentang disyariatkannya untuk istirahat setiap 4 rakaat. Li'annahu mutawaris anis salaf, karena ini adalah perkara yang sudah turun temurun dari kalangan salaf. Faqad kanu yutiluna al-qiyam fit tarawih, mereka memanjangkan salat tarawih. Wa yajlisuna ba'da kulli 4 lil istirahah, dan mereka itu duduk setelah 4 rakaat untuk beristirahat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang apakah disyariatkan untuk menyelesaikan tarawih, sebuah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fayakhtalifu biikhtilafil ahwal, maka itu berbeda dikarenakan perbedaan keadaan. Wa yaqra'u al-imamu qadra ma la yunaffiruhum anil jamaah. Seorang imam hendaknya dia membaca sesuatu yang tidak melarikan manusia dari salat jamaah. Jadi yang disunahkan adalah apa? Melihat kepada keadaan makmum.
Kalau makmumnya mampu untuk dipanjangkan, maka dipanjangkan. Maka dilihat kepada sesuatu yang menjadikan mereka semangat untuk sholat. Tujuannya agar manusia mendengar seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir. Dalam bersuara. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa